zaman lalu sebagai PJ badminton. Boleh kita silakan maju ke depan. Teman-teman, kita akan melaksanakan badminton kita tanggal 2 September di GOR Indoor Pajajaran Bogor. Ya, boleh teman-teman nanti share atau lihat di Google Maps, ada GOR Indoor B Pajajaran Kota Bogor. Sebelum kita memulai turnamen badminton, kita akan mengadakan opening ceremony dahulu. Jadi setiap seluruh peserta lomba diharapkan hadir jam 8 pagi di GOR Indoor Pajajaran. Ya, kita mengadakan dulu opening ceremony 1 jam. Yang dimulai jam 9 baru badminton. Ya, jam badminton mulai jam 9 pagi. Jam 8 kita opening ceremony dahulu. Jadi saya himbau tolong kepada official setiap gereja, kita hadir jam 8 di GOR Indoor Pajajaran. GOR Indoor Pajajaran yang bukan GOR futsal. Di GOR Bogor ada 2 GOR. Yang untuk futsal, satu lagi GOR Indoor B. Nanti teman-teman aku akan share lognya di grup BPH Sedebosa. Oke, lanjut. Ya, ini ketentuannya ya, teman-teman. Saya akan bacakan satu persatu. Pertama, setiap pemain bukan dari pelatnas atau non atlet. Yang kedua, satu pemain hanya boleh bermain dengan satu kontingen. Jadi pemain tidak boleh, contoh dia masuk di ganda putra. Terus nama ini, contoh Andi di ganda putra. Terus dia juga main di ganda campuran. Itu tidak boleh ya, teman-teman. Selanjutnya, tercatat sebagai jemaat gereja bersangkutan di huniannya. Jadi teman-teman setelah ini boleh ada diskusi dari kita dan teman. Jadi saya jelaskan dulu ketentuannya. Jika ada memang ada perantau ataupun selain dia contoh surat CV-nya hilang, surat baptisnya hilang, entah kemana, saya sudah jelaskan di sosialisasi kemarin bahwa adanya surat pengantar dari gereja. Ya, surat pengantar dari gereja bahwa anak ini aktif Naposebul di Huria contoh Bogor. Contohnya perantau, cuma aktif di Naposebul Bogor. Nanti pendeta akan memberikan surat pengantar. Nama-nama tersebut adalah aktif di Naposebul Bogor, yang dimana ditandai oleh pendeta resortnya. Jadi nanti pendetanya harus tahu nama-nama ini benar aktif di Naposebul Bogor, walaupun dia perantau. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya umurnya ralat ya, ini belum ralat sorry, usianya dari 13 tahun sampai 30 tahun badminton. Mohon maaf ya ralat ya, 13 tahun sampai 30 tahun. Terus setelah itu terdiri dari 5 kontingen seperti itu. Data-datanya next slide. Ya, perjalanan datanya. Ini kan kita tadi udah penerimaan berkas. Nanti akan kami cek kembali gereja mana yang belum lengkap. Gitu ya. Untuk badminton, persyaratan pemberkasan ini paling lambat saya terima tanggal 30 Agustus, hari Rabu. Ya. Kalian mengirimkan hard copy-nya kepada kami di HKBP Cibinong. Kami tunggu jam 7 malam. Ya. Jam 7 malam di HKBP Cibinong. Ke teman-teman, jadi yang sedang bekerja atau gimana jam 7 malam masih bisa. Kami akan standby dari jam 7 malam sampai jam 10 di situ. Jika lewat, kami anggap tim tersebut tidak mengirimkan karena berkasnya tidak lengkap. Itu yang walaupun sudah membayar, kami sudah memberikan keringanan nih. Hari ini kita udah beri tenggat waktu, kita bikin deadline kedua di hari Rabu. Tolong dikirimkan semua berkas-berkasnya di hari Rabu, oke? Selanjutnya tata tertib, oke. Di sini ada wasit badminton kita ya, oke. Nanti akan kita jelaskan lagi. Di sini menggunakan sistemnya fase grup, sistem gugur. Jadi di sini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kasagita. Kita ada berapa gereja di sini yang badminton? Single putra, single putri, ganda campuran, ganda putri, ganda putra. Nanti kita akan bertandingan kontingen satu kontingen dipertemukan. Contoh ganda putra Bogor dengan Cibinong, ganda campuran berpisah-pisah, jadi acak. Jadi bukan sistemnya tim. Kalau misalkan biasanya kan badminton kan
Indonesia lawan Cina contoh, kirim 5 kontingen, 3 menang Indonesia. Kalau kita semuanya sistem ketemu semua, jadi bukan per tim. Jadi kita lawannya per orangan, per individu di ganda putra dan putrinya. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi bukan kayak contoh HKB Bogor lawan HKB Cibinong, kirim 5 kontingen, bertanding 3 beres, udah menang Bogor, enggak, karena kasihan duanya. Jadi kami menerapkan sistemnya, semua sistemnya ketemu di ganda putra ataupun kontingen selanjutnya. Oke, saya berikan kepada PJ Badminton untuk menjelaskan gereja mana saja yang sudah terdaftar, dan kita akan pemasokannya nanti setelah dijelaskan oleh PJ Badminton. Boleh Kak Sagita diserahkan waktu dan tempatnya. Shalom abang-abang kakak, kenalkan saya Sagita, saya PJ Badminton. Di sini saya akan menjelaskan gereja-gereja mana aja yang ikut lomba badminton, sama siapa aja yang ikut ganda putra dan putri. Pokoknya siapa aja gereja yang ikut kelima kontingen itu. Kalau didengar apa? Kalau ada yang misalkan skip sama saya, boleh ya dibantu buat ini ya, gerejanya masing-masing. Di sini kalau single putra, saya mulai dari single putra dulu. Yang pertama ada HKBP Perumnas Parung Panjang, ada. Terus HKBP Citra Indah Jonggol. Terus ada HKBP Cisalak, ada. Terus ada HKBP Depok 2. Terus HKBP Kira Remaja, HKBP Sentul City, HKBP Villa Duta, HKBP Sukatani, HKBP Cinere, HKBP Depok 1, HKBP Cibinong, HKBP Agrave, HKBP Depok Timur, HKBP Ciluar, HKBP Bakom Cilengsi, terakhir HKBP Ebenezer. Ada yang belum disebut gak untuk single putranya? Udah ya? Oh iya, sama Harvest City, betul Bang. Oh memang ini udah ada listku kok. Terus total dari single putra itu ada 17 gereja. Nanti untuk teknisnya wasit saya yang jelasin ya. Terus kita lanjut ke single putri. Yang pertama itu ada HKBP Perumnas Parung Panjang, yang kedua HKBP CIJ, yang ketiga ada Cisalak, yang keempat ada Depok 2, yang kelima ada Kira Remaja, selanjutnya ada Sentul City, terus ada Villa Duta, ada Sukatani, Cinere, Depok 1, Harvest City, Depok Timur, Ciluar, Bakom Cilengsi, terakhir Ebenezer. Ada yang belum disebut, abang kakak? Gak ada ya? Totalnya itu kalau single putri ikut ada 15 tim, 15 gereja. Terus kita lanjut ke ganda putra. Ganda putra itu ada HKBP Perumnas Parung Panjang, CIJ, Cisalak, Depok 2, Kira Remaja, Sentul City, Villa Duta, Sukatani, Cinere, Depok 1, HKBP Cibinong, Agrave, Depok Timur, Ciluar, Bakom Cilengsi, sama Ebenezer. Ada yang belum disebut lagi? Kalau udah berarti ganda putra totalnya ada 16 gereja. Terus ada ganda putri, HKBP Perumnas Parung Panjang, CIJ, Cisalak, Kira Remaja, Villa Duta, Sukatani, Cinere, Depok 1, HKBP Depok Timur, Ciluar, dan Bakom Cilengsi, satu lagi HKBP Ebenezer. Ada 12 tim kalau dari ganda putri. Terus terakhir ganda campuran, itu ada HKBP Perumnas Parung Panjang, Citra Indah Jonggol, Cisalak, Depok 2, Kira Remaja, Harvest City, Villa Duta, Sukatani, Cinere, Depok 1, Cibinong, Agrave, Depok Timur, Ciluar, Bakom Cilengsi, terakhir Ebenezer. Itu totalnya ada 16 gereja. Untuk teknis selanjutnya, ya teman-teman, apakah ada yang belum disebutkan nama gerejanya? Sudah ya. Jadi saya anggap ini sudah terdaftar semua setiap gerejanya. Oke, teman-teman, ini kan di setiap bagat single putra ada 17 gereja. Coba totalin dulu Kak, ini berapa? Single putra ada 17, ini 16 ya. Ya, single putra 17, single putri 16 tim, 16 tim. Ganda putra ada berapa? 17 juga ya?
17. Ganda putri ada berapa? 12. Ganda campuran ada 16. Oke. Jadi yang ganjil ya, yang ganjil ini ada satu tim dia bye. Oke, ini tergantung cocokan, namanya tergantung hoki teman-teman sekalian. Nanti dibantu oleh Bang Stefan dengan Kak Gita. Yang ganjil ini satu tim bye. Jadi yang bertanding 16-nya dulu. Tadi ada yang 15, 14-nya dulu bertanding. Satu bye, dia menang awal duluan. Nah, yang pertama mengambil kocokan yang pertama ngambil dia itulah yang di bye. Ya, apakah teman-teman setuju? Setuju nggak teman-teman? Atau mungkin ada dari teman-teman solusi lain supaya kita end di sini? Oke, mungkin seperti ini adil kali teman-teman ya. Oke, jadi saya minta persetujuan dari teman-teman. Yang ganjil satu yang pertama diambil namanya itu dia di bye. Contoh, Bang Stefan ambil kecocokan pertama di single putra. Contoh yang nama yang diambil adalah contoh HKBP Depok 2. Dia di bye. Berarti dia nggak main sampai 16 besar itu tanding dulu. Oke, kayak gitu ya. Setuju teman-teman? Oke, terima kasih. Oke. Lalu kita akan mulai pengocokan kapan, Bang? Sekarang aja. Ya. Sebelum kita melakukan pengocokan, kita memang mendatangkan wasit dari PBSI Kota Bogor. Ya, kita juga menggunakan wasit Kota Bogor, Pak Amung ya. Pak Amung nanti akan menjelaskan sedikit sistem tentang poinnya seperti apa. Apakah memakai? Ada pertanyaan? Boleh Bang, silakan. Ganda campuran. Ganda campuran katanya kurang. Nambah satu ya? Ngantuk dari nggak perhatikan ngomong. Kemarin sudah konfirmasi atau baru hari ini, Bang? Oh, Pak, berapa itu baru sekarang? Oke, bagaimana? Kalau misalkan ada campuran udah berapa orang? 16. Udah pas. Boleh kita tunggu sebentar ya, Bang ya? Coba. Oke, teman-teman. Terima kasih Bang Rizky Sentul. Kita akan masukkan di ganda campuran dari HKBP Sentul ya. Jadi boleh ditulis Kak Nauri. Untuk mengimbau teman-teman yang mengirimkan cuma 3, tiba-tiba mau mengirimkan lagi, saya tunggu sekarang. Karena sebelum bagan disahkan, kita akan tidak menerima lagi tim baru. Boleh? Siapa? Mau yang bertanya? Sebentar Pak, boleh tambah sedikit. Jadi yang mungkin baru daftar ini, yang baru memberitakan hari ini tidak bisa mengikuti contoh yang kocokan pertama ya. Jadi nggak bisa dapat baik. Iya, udah terakhir daftar dapat nambah lagi. Karena itu gak enak sama teman-teman yang udah mulai daftar duluan. Ya, Boy enak banget. kita sepakat ya. Iya, Oke. udah terakhir Ya. daftar. Oke, silakan. Ya. Nggak bisa Bang. Persyaratannya bahwa satu pemain, satu kontingen. Contoh dia main di single putri, dia nggak bisa lagi main di ganda campuran. Jadi berbeda. Karena kita 8 peserta ya teman. Ya kalau misalkan SDM itu kita balik lagi ke dunia masing-masing. Kita berdasarkan ketentuan persyaratan saja Bang. Itu ya. Oke, terima kasih Bang. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan Bang. Oke. Oh boleh. Coba sebutkan lagi. Cinere di mana? Cinere itu jelas di
Coba di botol dulu. Oke. Dikirim 5 menit kan Bang ya? Oke, aman ya Bang? Oke, siap. Terima kasih Bang Marcel. Ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum kita memulai penjelasan dari wasit kita? Clear. Clear ya teman-teman ya? Clear. Tidak ada lagi penambahan lagi ya? Oke, berarti update di ganda campuran 17 pin. Oke, berarti harus ada dibayi juga. Ya, oke. Sebelum kita bagan, boleh kita berikan waktu kepada wasit kita, perkenalan diri, beserta mungkin nanti yang akan kita pakai sistem poinnya di saat pertandingan seperti apa. Saya persilakan Pak. Ya. Perkenalkan, saya Mahfud Sugiana. Saya pengurus di bidang pertandingan dan perwasitan Kota Bogor. Periode 2023-2027. Di sini saya hanya menjelaskan masalah peraturan pertandingan. Kita menggunakan sistem the best of 3, artinya 21. Kalau misalkan 21 game pertama, game kedua 2-0 selesai. Kalau misalkan 21 game pertama 21 nya lawan menang, berarti kita pakai lapisan. Terus kalau misalkan posisi 20 sama, berarti adalah just 2 sampai 29. Siapapun yang dapat 30 itu yang menang. Itu disebut best of 3. Di sini saya menjelaskan dari panitia bahwa kita akan memakai wasit yang dari kota sama dari ada bagian juga wasitnya dari Jawa juga. Kita ini akan menggunakan peraturan PBSI yang berlaku. Apabila mungkin di sini ada disebutkan di sini tidak pelatnas atau pelaga itu tidak boleh bermain. Tapi kita tetap menggunakan sistem dari PBSI. Kalau misalkan keputusan itu tangan wasit, kita juga akan ngumpul dari siapa yang mulai dari cara siapanya ya kaki atau batang raket naik atau di atas pinggang atau perlambat servis itu kita pol. Jadi harap kalian bapak-bapak ibu ketahui. Jadi kita tetap pakai sistem dari PBSI walaupun kita ini antar gereja ya, tetap kita profesional. Jadi bukan istilah bapak tetap terapkan. Terus di sini masalah hakim garis saya kan kurang begitu paham lah ya. Di sini hakim garis dari panitia. Wasit bisa mengambil keputusan dari hakim garis selama wasit itu melihat dengan jelas. Jadi bapak-bapak atau para pemain tidak boleh mengintimidasi hakim garis. Semua keputusan di tangan wasit. Paham? Terus saya kasih tahu juga masalah drawing. Maaf. Di sini kebetulan hanya satu pemain yang boleh bermain. Biasanya kan tunggal putra itu merangkap ganda. Terus tunggal putri juga bisa merangkap ganda atau tunggal putra merangkap ganda campuran. Kalau di peraturan di kita, kalau tunggal putra merangkap ganda dan dia di tunggal mengalami cedera, maka di tunggal campuran dia tidak dapat bermain. Tapi strukturnya di sini hanya satu pemain, satu yang bertanding, jadi aman. Kalau misalkan ada yang merangkap, itu resiko. Nah, terus masalah ini Pak, kesehatan. Kita ada tim medis kan? Ada. Nah, mudah-mudahan ada misalnya cedera itu pasti ada. Untuk drawing di sini ada peserta 17. Ada 17 itu ada 2 grup ya. Itu kita nggak mungkin bayinya itu terlalu banyak untuk sampai ke 32. Kemungkinan satu tim itu bermain dua untuk masuk ke babak 16 besar. Ya, babak playoff, babak penyisihan. Nah itu 16 itu di ini dulu dikocok ya. Kalau enggak babak penyisihan dulu, siapa yang masuk babak penyisihan? Nah itu nggak tahu, ditaruh di angka 1 sampai tanggal 16 ya.
Kalau misalkan dia di angka 8, berarti taruh babak playoff di angka 8, sisanya itu dikocok. Di sini itu semua dikocok ya. Sedangkan yang dikurang dari 16 itu mungkin ada peserta itu ada berapa? 12. Itu baik dapat 4. Ada baik 4 ya sama. Kalau yang 15 baiknya 1. Yang kayak tadi disebutin, yang pertama ngambil itu yang dapat baik. Nah itu ditaruh di mana? Tadi angka pertama, angka kedua, atau angka ketiga, angka keempat. Itu tergantung dari panitia. Saya hanya menjelaskan. Ada yang bertanya lagi? Kalau kurangan? Bisa dijelaskan kan kita juga rata-rata mainnya masih dalam rata-rata aja. Dan Indian Start itu maksimalnya segimana sih? Ya, begini. Saya kasih contoh ya. Kalau misalkan kita fall, biasanya ngikat garis. Ya, itu. Terus yang kedua, kalau misalkan di atas pinggang, kita kan 150. Kalau misalkan di bawah itu aman. Itu kalau misalkan grip. Kalau di atas, nah itu kita fall, karena di atas pinggang. Ya kan? Kalau misalkan di bawah, anda itu tak ada apa-apa. Tapi kebanyakan orang di atas, Nah itu kayak di apa? Itu udah fall. Jadi kita lihat di atas pinggang. Nah, di atas ini kan pinggang. Nah, kita di atasnya itu udah fall. Nah ini itu lawan itu sama bisa menerima. Ya. Ada lagi? Amatir semua nih Pak pintunya. Iya, ada lagi teman-teman yang bertanya, mumpung wasitnya masih ada. Oke, silakan Bang. 155. Apa itu? Gimana Bang? Kurang jelas atau bagaimana? Dipertegas lagi. Ya, ini itu ntar panitia yang menjelaskan masalah penggantian kop itu berapa atau apakah itu dibebankan dari peserta ke panitia. Kita nggak tahu ya, itu semua ada dari panitia semua kebijakannya. Iya, baik, terima kasih Bang. Boleh Kak Gita dan Mas Stefan. Dan ada lagi, terima kasih. Sebelum kita jawab. Oke, teman-teman. Ada lagi pertanyaan supaya dijawab oleh VJ Badmintonnya? Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi untuk batasan rokok, ya. Tadi kebetulan teman kita nanya ya. Kalau biasanya mungkin dari Bapak biasanya 3 ya Pak ya. 3 itu udah dua tim ya. Nah kalau dari kita ini kita kasih 6. Jadi masing-masing dapat 3 pergantian. Masing-masing gereja. Contoh 2 tim yang lain Cibinong dan Depok. Cek. Depok lagi Cibinong dapat kali mau request ganti kok. Depok pun dapat 3. Seperti itu. Ya. Jadi kita bagi rata aja. Dan itu berlaku untuk semua gereja yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Stefan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Sebelum kita memasuki pemasokan. Oh ya, silakan. Kalau misalkan servis double pakai servis itu bisa. Misalkan lagi permainan double, mampu menggunakan servis single. Ini bebas. Kalau double itu servis itu bebas. Dia mau dari bawah asal jangan di atas. Kebanyakan kan yang single juga banyak kan mainnya yang pendek. Itu jarang di bawah karena dia banyak kan bukan di depan tapi dia tengah. Hanya tengah menjauh. Kalau di depan itu kemungkinan di atas dia kita bawa karena posisi depan itu lawan untuk mengecok lawan. Oke, gimana Bang? Cukup jelas? Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah cukup ya. Teman-teman, saya mau mengundang teman-teman kali cek bahwa ada tadi sedikit miss. Single putra ada 17,
tadi single putri 15. Ya, single putri 15, ganda putra 16, ganda putri 12, dan ganda campuran 17. Oke, jadi yang ganjil di sini ada 3 grup ya, 17, 15, dan 17. Oke, teman-teman, sudah deal ya, tidak ada lagi untuk penambahan lagi di setiap timnya. Oke, teman-teman. Oke, kita akan memulai pengocokan badminton. Jadi yang dikocok duluan ini yang pertama adalah di single putra dulu. Oke, single putra. Yang pertama ini adalah yang di buy dulu ya. Enggak, yang langsung tulisan. Oke. Langsung bagan. Oh, berarti yang terakhir aja. Pulin dulu bagan, yang terakhir itu nanti. Oke. Berarti yang ini langsung dulu aja yang sudah match pertandingan pertama sampai akhir. Oke, yang terakhir berarti yang Playoff dulu. Yang playoff baru langsung yang besar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya teman-teman. Boleh kocokannya di mana? Siap? Sini itu, ambil satu-satu. Ini Apa keluarkan masing-masing aja, Bang. apa mau ada yang bersedia untuk maju satu-satu nanti untuk pengambilan undiannya? Oh boleh. Oke teman-teman, antusias bang, teman-teman. Siapa yang mau pertama maju? Silakan berdiri. Kali aja. Silakan. Kita mulai ya. Satu orang maju. Depan aja, depan. Saya sebut ya. Depan aja. Dari limo maju satu. Perwakilan. Biar aja cepat di tengah-tengah, Bang. Beri di sini. Silakan. Single putra yang pertama. Nggak apa-apa, ini hanya ambil doang supaya undian random aja. Buka bang, buka. Tunjukkan nanti ke sana ya. Mic-nya dong. HKBP Sukatani boleh diketikkan. Oke. Yang kedua, silakan yang mau maju. Yang bersedia. Oke, HKBP Depok 2, boleh perwakilannya. HKBP Depok 2, tetap kondusif ya teman-teman. HKBP Cibinong. Oke, match pertama ya. Langsung Sukatani melawan Cibinong. Oke. Selanjutnya siapa teman-teman bersedia? Ayo dong, langsung aja lawannya. Abang, oke. Masuk bang, boleh. HKBP Depok Timur. Oke, baik. Oke, langsung siapa yang mau maju lagi? Kakak, boleh kakak. Apa? Dekat. Iya. Maju. Ayo, ini. Oh, ini bang maju bang. Oke. Depok Timur melawan Cilengsi. ya melawan HKBP Pakom Cilengsi. Oke, next langsung aja saudari bang. Siapa yang mau bang? Saudari bang. Ya, silakan. Oh, boleh langsung dulu, nggak apa-apa. Biar kita langsung tahu. Silakan. Ini dulu. HKBP Kira Permaja melawan HKBP
HKBP Ciluar. Oke, selanjutnya dua orang lagi, dua orang. Siapa? Maju siapa? Ini aja Bang. Oke, kurang ini nih. Semangat. Masuk ke sana Bang. HKBP Cisalah melawan HKBP siapa nih? Cino atas. Oh, aduh ya. Tolong kondisi. HKBP Depok 2. Wah, berat nih salah Depok 2 nya. Seru nih. Next. HKBP Harvest City melawan satu lagi. HKBP Agave. Oke, selanjutnya. Oke, dari panitia satu ya. Siapa Bang? HKBP Cinere melawan. Boleh siapa? Amang. Boleh Amang yang marung? Ambil dia Amang. Saya kondisi saya. HKBP Cinere ya, siap-siap lawannya apa? Perumnas Parung Panjang melawan Perumnas Parung Panjang. Oke, next. Oke, ayo. HKBP Sentul City melawan HKBP apa? Baru udah gini nih. Coba tarik. HKBP Sentul City melawan HKBP Ebenezer. Oke. Ini yang terakhir ya? Terakhir. Nah, teman-teman yang terakhir ini nanti yang menang melawan yang ngebay. Berarti sisa 3 gereja ya. Oke, kita pilih 2 yang melawan, yang terakhir itu yang menang ngebay. Itu nanti yang bakal melawan yang 2 awal tadi. Oke, langsung Bang. Siapa yang mau ngambil? Ke depan. Yang mana? Oh, Amang. Silakan Amang. HKBP Citra Indah Jonggol melawan belum. Satu lagi biar tahu siapa yang ngebay. Oke. Satu lagi oleh panitia. Depok 1. Ya, HKBP Depok 1. Mantap. Nanti yang ngebay gereja apa Bang? HKBP Bila Duta. Jadi nanti Citra Indah Jonggol melawan Depok 1, yang menang melawan Bila Duta. Berarti mereka 2 yang main nanti. Ya. Oke, deal ya. Untuk single putra. Selanjutnya kita akan ke single putri ya. Boleh, cocok? Langsung saja dipilih aja orangnya Bang. Tunggu mau difoto. Oke, silakan difoto dulu, foto dulu single putra. Oke, single putri. Ya, foto dulu silakan teman-teman. Nanti akan kami share juga ke tiap peserta gereja. Oke. Next ya, single putri silakan Bang, langsung kita langsung aja ditodong aja Bang. Langsung dua orang. Langsung dua orang. Satu lagi. HKBP Cisalah melawan HKBP Depok 2.
HKBP Cisalak melawan HKBP Depok 2. Next, 2 orang lagi. HKBP Sentul City melawan HKBP Depok 1. Mantap, Depok 1. Depok 1. Next Bang. Yang belakang Bang tuh, yang belakang tuh. Langsung aja tolong Bang. Satu lagi ambil. Satu lagi ambil. Ini itu boleh. Boleh ambil. HKBP Cinere melawan HKBP Depok. Cinere melawan Depok Timur. Oke, lanjut Pak. Langsung aja. Oke, ketua. Boleh Pak Juri satu, Pak Juri ambil satu, Pak Juri. Ini ngomong dulu ya. Perumnas Parung Panjang melawan Kira Permaja. Perumnas Parung Panjang melawan Kira Permaja. Single putri. Oke Pak Juri, silakan Pak Juri. HKBP Citra Indah Jonggol melawan Harapan City. Pangkalan City dilawan. Oke, mantap. Saya senang banget ini. Next, ayo. Itu yang belakang tuh. Itu Bang. Udah ya. Ebenezer. HKBP Ebenezer melawan HKBP Ciluar. Oke, ini untuk single putri ya. Ini untuk single putri. Next kita ke ganda putra. Taruh. Satu lagi belum masuk ya tadi. Siapa? Hah? Sukatani ya? Sukatani ya? Apa? Yang ujung? Bako. Oke, Sukatani Tadi terakhir Sukatani lawan Bako. Sukatani lawan Bako. Sudah minta belum? Oke. Berarti pas, bayar lagi berarti. 3 gereja tadi ya. Sukatani, Bakom Cilengsi ya. Bakom Cilengsi Dan Villa Duta. Bila Duta ya? Tunggu dulu Kak, belum. Sabar. Ini masih dulu Dulu, biar lagi. Siapa yang ngebayar? Panitia minta tambahan kertas habis lagi dong. Karena boleh Bakom, Villa Duta sama Sukatani maju ke depan. Boleh. Diambil siapa yang ngebayar, siapa yang dulu. Siapa yang main duluan? Ini yang main duluan ya. Ini yang main duluan. HKBP Villa Duta melawan. Ini yang main duluan. Ambil. Ini yang main duluan. Ini kebal. HKBP Villa Duta melawan HKBP Bangkok Cilengsi. Yang kembali adalah HKBP Sukatani. Sukatani kembali. Ya, next kita ke ganda putra ya. Biar cepet, satu orang langsung ambil 2. Biar langsung lawannya siapa? Biar cepet ya. Satu orang ambil 2. Oke, ini Bang. Langsung 2, ambil Bang 2. Ciluar, HKBP Ciluar melawan Kira Permaja. HKBP Ciluar
melawan Kirap Remaja di ganda putra. Next. HKBP Cinere melawan HKBP Cibino di ganda putra. Next. Dua langsung. Yang satu ini belum di sini. Cibino belum. Tarik. Dua langsung ambil dua. HKBP AKP melawan HKBP Kiraduta. Oke. Next langsung dua. HKBP Bakong Cilengsi melawan HKBP Harvest City. Oke, next Bang. Boleh yang di belakang itu Kak Evi atau siapa nih? Ya. HKBP lawan Villa Duta. HKBP lawan Villa Duta. Sambil berjalan dulu aja Bang, sambil berjalan. Cari dua dulu. Depok Timur melawan Depok 2. Wah, ini pertarungan antar kota Depok ini. Depok Timur. Oke, next. Ya. Apa? Apa? Cisalak melawan Citra Indah Jonggol. Oke, teman-teman, stop dulu sebentar. Ada sedikit kesalahan teknis bahwa Harvest City ternyata tidak mengirimkan ganda putra, betul Bang? Oke, tadi Harvest City melawan Bakong Cilengsi ya. Ini mau kita anulir dulu atau kita ganti atau gimana? Harvest City-nya juga ganti. Oke, Iya. berarti ini langsung cari lawannya aja ya. Cari lawannya aja. Berarti ambil satu ini kemudian untuk melawan HKBP Bakong Cilengsi. Oke Bang Luxman. Yang melawan Bakong ya, yang melawan Bakong Cilengsi. HKBP Perunas Parung Panjang. Oke, Bakong melawan Perunas Parung Panjang. Oke, next. Dua langsung. Siapa? Oke, sisa 3 terakhir. 1 yang kembali. Kita ambil 2. Boleh Bang langsung aja. Sebentar dulu ya teman-teman. Aduh, sebentar ya, sisa detik sebentar. Ini lagi apa?
Berarti kan? Oke teman-teman, ternyata ada salah pengambilan. Salah pengambilan. Tadi kita anak putra. Iya, ternyata salah yang dia ambil kata campuran, ternyata ganda putranya masih di sini. Jadi teman-teman, mohon maaf, kita ulang lagi aja kali ya. Karena ini ganda putranya nih. Yang salah lihat yang mungkin dia. Sorry lagi soalnya beda nanti orang hitungannya. Oke, teman-teman semua, kami mohon maaf las distrik ya. Kami mohon maaf distrik ya. Karena ada kesalahan dari panitia yang mengambil potongan ganda. Kami mohon maaf. Oke, kami manusia biasa, mohon maaf ya. Kalau begini teman-teman. Oke, teman-teman, kita ulang dari awal karena yang diambil adalah undian potongan ganda campuran. Oke, melompat, hai. Oke, tolong teman-teman panitia fokus ya. Tolong fokus. Ini ganda putra, boleh teman-teman cek. Ganda putra, boleh langsung lempar aja dua. Kita ulang dari awal, teman-teman. Dari awal ya teman-teman. Mohon maaf layar distrik ya. Tolong hapus semua. Ganda putra ya, ganda putra. Depok 2 melawan Agape. Depok 2 melawan Agape. Agape. Langsung. Sukatani melawan Ebenezer. Lu jangan cakar tinggal aja lu. Dua. Jangan banyak. Yang tadi Sukatani melawan Ebenezer ya. Oke. Sukatani melawan Ebenezer. Perumnas Karung Panjang melawan Depok Timur. Cisalak melawan Ciluar. Oke, nah itu. Ambil dua. Ini yang selanjutnya kata putra ya. Sentul City melawan Kirap Remaja. Oke, Sentul melawan Kirap. Next Pak. Masih ambil bisa. Ambil dulu. Citra Ina Jonggol melawan Depok 3. Depok 1 Citra Ina Jonggol melawan Depok 1. Ambil dulu. Bagong Jelensi melawan Villa Duta. Oke. Dua lagi ya. Oke, terakhir dua lagi. Pas nih 16. Sisanya dua lagi. Sisanya Cinere melawan Cibino. Boleh difoto. Oke. Keras banget nih. Jelas dari gunung nih. Gede soalnya ini. Oke, sekarang langsung Ganda Putri. Langsung, tolong Bang. Ganda Putri ya. Langsung dua. Ganda Putri.
Belum. Ebenezer melawan Ciluar. HKBP Ebenezer melawan HKBP Ciluar. Next, siapa? Cinere melawan Kirap Remaja. Baik, sini. Selanjutnya Citra Indah Jonggo melawan Depok Timur. Depok Timur. Siapa lagi? Perumnas melawan Cisala. Gila Duta melawan Sukatani. Depok 1 melawan Papua. Sabar Bang, sabar belum tadi apa? Tadi apa? Yang terakhir Depok 1 melawan Papua. Yang terakhir. Gue masukin ke bracket aja langsung ya. Oke, udah pas ini 12 ya? Masukin ke bracket bayang aja. 12 ya? Pas ya? Oke. Ini ganda putri sudah pas 12 tim. Yang 4. Iya. 4 yang berapa? Coba dilihat dulu sehingga ganda putri ya, ganda putri. Ada pengarahan dari wasit karena ini 12 tim, karena sedikit 12 tim. 12 tim sedikit, kita harus ada yang kembali. Kita 4 gereja yang harus dibayar. Harus dibayar 4 gereja. Ada ganda putri dari wasit. Coba kita lihat dulu. HKBP Ebenezer melawan Ciluar, Cinere melawan Kirap Remaja, HKBP Citra Indah Jonggo melawan HKBP Depok Timur, Perumnas Barang Remaja melawan HKBP Cisala, Gila Duta melawan HKBP Ciluar. Depok 1 melawan HKBP Mangkok Cilengsi. Kira-kira Bapak wasit yang terhormat, oh cuma 2. Nomor undian lagi buat 1 sampai 6 gitu ya? Iya. Iya. Sebenarnya teman-teman nanti ada pemilihan dari 1 sampai 6. Yang angka 1 dan angka 4 itu akan baik. Untuk yang putri. Bentar lagi dulu ya teman-teman. Ganda putri. Yang ganda putri apa single putri? Ganda putri. Ganda putri. Pertama Ebenezer lawan. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya 6 pas. Oh, gitu. Jadi misalkan Oke, gini teman-teman, saya jelaskan sedikit ya.
karena di sini ada 12, sedangkan kita harusnya 16 baru bisa sambil match. Ternyata kita 12, 4 gereja di buy. Karena kita tadi sudah mengundi, kita akan mengundi gereja mana yang akan di buy, ya. Dengan cara ini ada 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan undi di baris mana gereja yang akan nge-buy. 2 baris. Contoh yang dapat undi di nomor 1 dan di nomor 4. Jadi Ebenezer Ciluar, Perumnas Permainan Cisalak dia nge-buy. Nge-buy-nya dengan apa? Yang contoh yang di bawahnya ini, yang sudah dipilih tadi. Oke. Gitu ya teman-teman? Deal ya? Oke. Boleh langsung diundi aja. Ambil 2 berarti langsung. Ambil 2. Maksudnya 1. Oke. Nomor Cibinong dulu. Ya, Cibinong. Boleh. Oh, baris berapa? 2. Satu aja bisa. Nah. Baris berapa? 5. Baris 5. Berarti Villa Duta, Sukatani dia nge-buy sama 4. Perumnas Parung Panjang dan HKBP Cisalak nge-buy. Ini tolong naik ke bawah dulu. Jadi dapat 1 ke atas dulu. Yang 2 itu lo bawain. Ini ke sini. Ya. Berarti yang 4 tim itu buy semua. Oke. Berarti yang belum apa? Ganda campuran. Ganda campuran ada berapa gereja? Ganda campuran ada 17 gereja, berarti satunya nge-buy ya Pak? Ya, ya. Ya, betul. Sabar. Bapak Ocet, sebagai berjalan ya. Oh, sabar. Oke, tadi yang nge-buy berarti Villa Duta, Sukatani, Perumnas Parung Panjang, Cisalak. Oke, ya, yang nge-buy 4 tim itu. Nge-buy 4, sedang nge-buy 4 gereja. Oke, kita undi lagi berarti. Ini apakah kita Gak usah itu nge-buy satu-satu nge-buy ya. Nanti untuk lawannya nanti kita lihat dari mana yang menang. Dari 4 baris tadi. 4 gereja yang lawannya nge-buy tadi. Gitu ya teman-teman. Paham ya? Oke. Next kita ke campuran. Terakhir kita campuran. Ganda campuran. Langsung ke kedua. Ada dulu ya. Ganda campuran. Yang belakang kali. 2. Ganda campuran 2. Langsung 2. Campuran. Ayo. Ini ada 17 ya. Berarti ada yang 1 nge-buy. Ini ganda campuran ya Bang Joseph. Depok 2 melawan Cinere. Depok 2 melawan Cinere. Oke, next. Terus. Yang tadi Depok 2 melawan Cinere ya. Diremet lagi Depok 2 melawan Cinere. Yang kedua Citra Indah Jonggol melawan CJ melawan Harvey City. Harvey lagi berlawan. Ini Harvest ya? pertarungan antar ini dia resort ya betul. CJ melawan Harvey City. Langsung ke tembaga. Next. Langsung sebut. Depok 1 melawan Depok 1 melawan Ebenezer ganda campuran. Lanjut. Udah ketulis? Udah? Udah. Boleh langsung aja langsung. Supaya kita lihat dulu.
Ya, futsal yang repot. Biar cepat mobil dua. Mobil dua. Apa tuh Kak Amel? Dari berapa? Apa? Kirap remaja melawan Villa Duta. Kirap remaja melawan Villa Duta. Iya. Siapa lagi Bang? Mana? Oke. Apa? Villa Duta terakhir. HKBP AKP melawan Ciluar. AKP melawan HKBP Ciluar. Oke, next. HKBP Bangkok melawan HKBP Cisalak. Udah. Lanjut. Udah, Bangkok melawan Cisalak. Cibinong melawan Sukatani. Depok Timur melawan Perumnas Parung Panjang. Oke, next siapa lagi? Udah ya? Udah, yang ngebayanya? Ayo 17. Loh, ini Kurang satu, sentul. kurang satu nih tadi. Sentul. Siapa tadi ya? Sentul. Sentul sini berarti ngebay yang terakhir. Hah? Oh. Enggak, Depok Timur yang ngebay. Depok Timur yang ngebay. Kan Sentul City kan baru masuk tadi soalnya. Oke, kalau gitu Yang duluan ngebay aja. karena tadi sudah disebutkan. Kalau gitu Depok Timur yang ngebay. Jadi Perumnas Parung Panjang melawan Sentul City, Depok Timur yang ngebay. Begitu. Boleh dikasih. Karena tadi dia baru konfirmasi Sentul City. Ya. Kalau itu Depok Timur ya. Oke, teman-teman, lihat dulu yang ada campuran. Oke, yang ada campuran ini ya. Ya. Oke. Ini untuk ada campurannya ya, teman-teman. Bisa difoto bagi ofisialnya. Oke. Oke, teman-teman ya, sudah deal ya. Jadi kepada teman-teman di sini semua diharapkan hadir jam 8 pagi tanggal 2 September. Karena kita akan pembukaan dulu yang dibuka oleh Amang Kabit nanti, karena Amang Presnya sedang berhalangan di Pontianak Kalimantan. Nanti akan dibuka, baru kita langsung melaksanakan turnamen kita. Oke teman-teman, hasil match ini akan kami tayangkan di Instagram PD Rebos Cup juga. Teman-teman nanti bisa lihat, kita akan share dan juga di grup ketua dan sekretaris BPH Rebos Cup. Jadi mohon banget teman-teman sekalian melihat sosial medianya mengenai turnamen badminton ini ya. Oke. Terima kasih untuk yang badminton, sudah cukup ya? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Makasih Kak, terima kasih telah mengingatkan. Teman-teman untuk supporter ya. Jadi begini. Nanti di tanggal 2 September kita ada tiketing. Ya, tiketing sebesar 15.000 per orang. Ya, 15.000 per orang. Supporternya bebas, tetapi ada persyaratan yang harus nanti akan dilalui. Kita akan ada pengecekan. Jadi kepada teman-teman tolong kasih tahu ke supporternya bahwa seperti biasa tidak boleh bawa senjata tajam, parfum atau apa itu, ya, karena akan kami cek di depan. Ya, oke. Jadi untuk supporter bebas per gereja berapa, kami memiliki tiketing sebesar 15.000 per gereja. Ya, ntar bersikap belak ya, silakan. Oke, ya.
Teman-teman, yang untuk badminton yang dikenakan biaya tiketing hanya penonton. Kalau peserta dan ofisial tidak, yang memiliki name tag nanti yang akan kami bagikan tidak dikenakan biaya tiketing. Yang untuk biaya tiketing hanya penonton. Ya, itu maupun si tua, pendeta itu tetap kena biaya tiketing. Oke teman-teman, yang boleh masuk hanya yang memakai name tag saja, ofisial dan peserta. Oke, lalu tadi ada masukan juga bagus dari Depok 2 bahwa biayanya terlalu mahal. Mungkin kami akan diskusikan ulang lagi untuk biaya ini, akan kami informasikan kepada teman-teman. Ya, nanti boleh tunggu ya, apa hasilnya kita akan kita ini. Oke, teman-teman, untuk badminton sudah deal ya. Oke, saya ketok ya. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman semua. Ya, kita akan memasuki kedua yaitu futsal. Sebelum masuki futsal, ada coffee break, teman-teman. Nanti akan dibagikan snack dan kopi dan teh. Mungkin karena terlalu lama ya. Kita 5 menit ya, nanti akan dibagikan dulu. Sebelum kita mulai. Ya, oke, boleh merokok di luar ya. Nanti kembali lagi ya, 10 menit lagi, 5 menit sampai 10. Untuk teman-teman yang mau kopi sama teh manis ada di situ tuh di pintu masuk. Ya. Cik, untuk teman-teman yang mau kopi atau teh manis ada di pintu masuk. Ada satu. Yang mau aqua ada di situ, aqua dekat gitar. Itu ada kopi ya. Sudah nih Pak.
Makanya kan panitia bidang pemakaman ini kan udah kelihatan. Tapi pencipta bagus di katanya. Nanti aku coba lihat dulu, akan betul. Oke, teman-teman, waktu sudah habis, boleh masuk dalam semua. Supaya untuk TM futsal dulu, biar dipercepat waktunya. Ini sekarang futsal ya. Boleh di luar panggil sebelum kita udah siap udah futsal. Ya, masuk semua, sudah masuk. Kita biar jam juga. Karena kita mau paduan sudah ada datang jurinya juga. Ayo. Ayo. Ya, yang untuk TM futsal boleh masuk biar kita mulai. Boleh Bang Daniel, Bang Stefan ke depan. Ya, biar kita mulai. Oke, boleh yang di depan panggil dulu. Saya beri waktu 1 menit lagi nih. Ayo. Setelah futsal kita akan langsung ke paduan suara supaya cepat waktunya. Ayo. Siapa sih dulu aja pertama? Bang Daniel disuruh. Ya, untuk futsal, ayo. Sudah? Sudah? Udah ya, kita mulai ya teman-teman semua ya. Sudah mulai ya? Bolunya lagi dulu. Apa? Ini buat curi suara. Tidak mau di depan. Ya, lagi kerja dia. Nanti juga wasit cuma. Jangan lupa gitu. Teman-teman semua, kita mulai TM futsal sekarang ya. Di sini jika yang tidak hadir akan diwakilkan nanti di sini. Mereka harus menerima keputusan panitia dan tidak berhak untuk mengkomplain karena dia tidak hadir pada saat technical meeting. Ya, coba tolong kasih dulu teman-teman bahwa jika tidak hadir dalam TM ini keputusan mutlak oleh panitia dan kita terima setiap persyaratan yang kami buat. Oke? Oke, kita mulai. Silakan kita lihat dulu next technical meeting porsi cabur futsal. Oke, seperti biasa struktur panitia saya sendiri dengan Bang Stefan, PJ Futsal dengan koordinator acaranya Daniel Storus dari HKBP Cibinong. Selanjutnya, ya, pertama tempat fase penyisihan di tanggal 16 September di lapangan Premier Cikaret Cibinong. Seperti biasa kita tahu lapangan ini di Cibinong yang pernah kita bikin event Toba Cup, Presses Cup juga waktu itu di situ. Pada jam 8 mulai. Oke, yang kedua selanjutnya adalah di Gor Kartika Cilodong, Kostrad. Di sini adalah fase 8 besar. Sampai kita menemukan juara di tanggal 23 September. Oke teman-teman. Next Bang Eka.
Oke, ketentuannya teman-teman sekalian bisa kita lihat, satu tim mengirimkan 10 pemain. Terus pemain bukanlah atlet bermain di tim pro atau liga pro. Wajib gereja memiliki wajib satu ofisial dan satu pelatih. Jika nggak ada pelatih nggak apa-apa. Yang penting kami berikan kuota berarti satu gereja 12, 10 pemain 2 ofisial atau satu pelatih satu ofisial. Oke, selanjutnya tercatat sebagai jemaat gereja dan segala macam. Ya, usia 17 sampai 30 tahun. Oke, next. Saya mau infokan untuk umur, ya ada yang bertanya juga soal umur. 17 tahun saat bertanding dan 30 tahun saat bertanding. Jadi nggak ada 16 tahun. Hitungannya, oh tahun ini 17 kok bang, cuma ntar Desember. Saya nggak terima. Pokoknya 17 tahun itu saat bertanding. Ya. Iya 17. Kita pokoknya patokannya di umur 17 saat bertanding. Enggak. Yang punya kartu pelajar dan punya KTP, betul. Enggak, 17 tahun itu saat bertanding. Tetap 17 tahun saja. Iya. Ya, tadi pertanyaannya kenapa 4 betul 13, usia 17? Pertama, ini adalah fisik. 13 tahun ketemu 30, 25, hancur pada 13 tahun. Atau 15. Kita minimalisir untuk adanya kontak fisik yang berlebihan. Gitu ya. Oke, 17 sudah sampai 30 tahun. Lanjutkan kesehatan data. Di sini saya ingin tegaskan kembali kayak tadi badminton bahwa surat CD atau surat tebis yang fotokopi asal hurianya jika hilang atau terbakar atau apapun itu pakai surat pengantar dari gerejanya seperti biasa. Oke? Lanjut fotokopi kartu pelajar atau KTP. Oke, waktu pertandingannya di fase grup 2 kali 10 menit kotor. Ya. Untuk 8 besar 2 kali 10 menit bersih dan 4 besar itu final sampai final 2 kali 15 menit bersih. Time 1 menit kotor setiap babak. Oke, nanti pertanyaan teman-teman boleh dikit karena kita juga ada wasit di sini dari Kabupaten Bogor ya. Nanti boleh dikit dulu untuk semua pertanyaannya. Next Kak. Next. Ya. Oke, tanda tertib sudah tahu ya, fase grup mengikuti peraturan, diharuskan datang 30 menit sebelum jadwal pertandingan. Next. Ya, dan daftar ulang ya, registrasi ulang. Tim sudah harus siap bermain dengan kelengkapan yang ada 10 menit sebelum jadwal pertandingan. Waktu toleransi adalah 5 menit sebelum pertandingan dimulai. Jadi, jika tim tidak datang melebihi waktu tersebut dinyatakan WO. Oke, jadi 5 menit kita kasih waktu nih. Kalau misalkan nggak datang, tim yang sudah hadir menang WO. Oke, lalu kita setiap bulan wajib membayar uang jaminan sebesar Rp100.000. Biasa ya, ini untuk kayak ada pelanggaran dan segala macam. Nanti jika nggak ada sama sekali, uangnya akan kami kembalikan kembali. Oke, next Kak. Next, kita. Oke, uang jaminan akan kembalikan kembali setelah beres. Apabila akumulasi kartu melebihi uang jaminan, maka tim tersebut wajib membayar dengan jumlah denda yang telah ditentukan. Setiap pemain wajib menggunakan pakaian olahraga tim masing-masing gereja dan dilarang menggunakan aksesoris, gelang, kalung, cincin dan sebagainya yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Next. Oke, di sini ada dendanya. Ya, kartu kuning 25.000. Kartu merah 50.000. Oke. Bila skor draw atau seri, ya maka pemenang akan ditentukan dalam adu penalti. Ada extra time. Jadi kita langsung ke adu penalti. Oke. Kita tahan dulu pertanyaannya ya, nanti ada wasit. Oke. Lalu pemain yang terdaftar di satu tim tidak bisa bermain di tim lain. Ini itu maksud saya adalah contoh gereja-gereja lain yang mengambil pemain-pemain dari gereja lain. Ini saya ingatkan, di sini kita benar-benar ketat. Contoh ada pemain A, ambil dari pemain B dengan memasukkan data. Jika ketahuan nanti
kami akan mendiskualifikasikan tim. Contoh, ketahuan nih. Contoh ya, contoh Bogor. Ya, ngambil pemain dari Cibinong. Contoh. Terus Bogor udah sampai ke 8 besar. Nah, jika kita tahu Bogor kami langsung didiskualifikasikan tanpa kurang waktu. Ya, tanpa toleransi karena sudah menyalahi peraturan. Jadi saya minta di sini kita benar-benar yang memakai jemaat kita sendiri gitu loh. Walaupun anak rantau dan ahli napas dulu, kita minta surat pengantar. Kami sudah memberikan lebih untuk kesehatan ini ya, untuk anak perantau supaya bisa main. Jadi kita surat pengantar saja dari gerejanya yang bawa orang tersebut adalah aktif di napas sebelumnya supaya makin aktif mereka. Oke, next. Di sini adalah wasit, belum kah? Wasit adalah pemimpin tertinggi di lapangan dan keputusan wasit tidak dapat diganggu gugat. Jadi ya kita sudah tahu ya, jangan kalau wasit sudah ngomong A, B, kita terima. Wasit sudah memiliki lisensi juga, tidak mungkin dia main-main. Oke? Lanjut ke next. Oke, jumlah minimal pemain dalam satu tim pada saat kick off adalah 4 orang. Jika kurang dari itu dianggap WO. Pergantian pemain harus dilakukan di area pergantian pemain yang telah ditentukan. Sistem rotasi pemain menggunakan sistem mandiri tanpa harus meminta petunjuk wasit. Oke. Setiap kick off dilakukan dengan 2 sentuhan tendangan atau bola digulingkan ke arah depan gawang lawan. Next. Ya, di sini ada sanksi dan dendanya. Ya, pemain yang terbukti bukan jemaat dari gereja asal dan tidak sesuai dengan persyaratan turnamen, maka peserta akan didiskualifikasi permanen tanpa adanya banding atau alasan apapun itu. Yang tadi saya bilang, saat TM wajib penanggung supporter gereja tersebut hadir, karena kita akan edukasi rules, ya. Nanti akan edukasi rules supporter ya. Oke. Lalu apabila salah satu tim melakukan keributan selama pertandingan atau mengganggu jalannya pertandingan, maka tim tersebut akan diproses di jalur hukum dan wajib membayar kepada panitia sebesar 5 juta dan didiskualifikasi di setiap perlombaan terkait. Jadi di sini jika ada salah tim menimbulkan kerusuhan, ya kita juga udah siap keamanan dari tim kepolisian setempat, apalagi kita di Gor Kostrad, yang dimana notabene-nya adalah tentara, perumahan tentara. Di situ satu kopi diturunkan. Jadi pada teman-teman ya jangan sampai muncul kerusuhan tersebut. Kita di sini untuk berolahraga bersama, ya. Menang kalah itu hal biasa menurut saya. Yang penting kita tetap sportif, oke? Lanjut Kak. Oke. Apabila salah satu tim maupun ofisial membuat keributan dan perkara pertandingan mengganggu jalan pertandingan, oke sama ya. Jadi maupun tim ataupun ada ofisial juga, ya sama ya bedanya. Next. Oke, thank you. Jadi kepada teman-teman, saya sudah sedikit jabarkan beberapa poin. Nanti akan dijelaskan lagi oleh PJ Futsal yaitu Bang Daniel dan Bang Stefan, serta ada wasit juga dari Kabupaten Bogor yang akan menjelaskan bagaimana tata tertib yang harus kita jalani selama turnamen futsal ini. Dan pengundiannya nanti akan kami kocok juga supaya lebih cepat nanti di tim oleh beberapa dari proses ini. Oke, saya lanjut ke siapa nya. Ya, shalom teman-teman semuanya. Terima kasih. Mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit aja terkait tadi mungkin poin dari keterlambatan ya. Ini berkaitan soal ofisial. Jadi sangat perlu diperhatikan buat ofisial jangan sampai dalam segi pendaftaran ulang pemain sebelum bermain itu sampai terlambat. Artinya ketika kita sudah memberikan waktu 30 menit sebelum itu sudah diserahkan ke kami panitia. Ya. Dan sampai 5 menit sesudah harus jam mainnya itu terlambat, kami sudah harus menyatakan itu WO. Ya, karena kita bukan hanya menunggu tim yang belum hadir, tapi kita juga harus melanjutkan pertandingan selanjutnya. Itu pertama. Dan kedua, harapan saya dari teman-teman semuanya, saya pun orang Cibinong, saya juga nggak mau Cibinong jadi pemain cuap. Jadi semuanya harus main jujur, gitu loh. Kalaupun gereja saya melakukan kecurangan, saya akan diskualifikasi. Ya, semuanya termasuk siapapun. Jadi harapan dari saya, jangan sampai ada yang menggunakan kecurangan.
Karena saya tidak ada toleransi terkait hal itu. Sampai ketahuan langsung diskualifikasi tanpa toleransi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Joseph Hasibuan. Ya. Dan selebihnya mungkin saya cuma minta bantuan dari teman-teman mungkin untuk mengkoordinir teman-temannya sebagai supporter. Ya, jangan sampai memicu namanya kericuhan. Kita mulai harus lebih dewasa dalam menyikapi hal seperti ini. Ya, ini buat kedepannya buat kita juga. Oke, jadi saya minta tolong bantuannya buat teman-teman semuanya. Selebihnya akan dibantu oleh teman saya dari PJ Futsal juga. Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Sitorus dari HKBP Cibinong. Jadi cuma mau nambahin aja yang disampaikan Bang Joseph dan Bang Stephen. Pertama, kita ini bikin ponsi ini buat silaturahmi. Hadiahnya nggak gede-gede banget kok, beneran deh. Jadi buat silaturahmi aja buat kita sesama Debos Cup. Yang kedua, buat kita ketemu teman-teman kita, kenal satu sama lain, ya. Dan untuk teman-teman semua saling ingetin untuk supporter nanti. Jadi kalau teman-teman kira-kira temannya udah mulai anarkis, udah mulai provokator, kalian jangan ikutan, ya. Kami sudah menyiapkan polisi nanti, ada brimob di primer dan ada propos di kostrat. Jadi gua nggak mau semua teman-teman nanti ketangkep. Gak kebayang sih tuh, dipukulin kan ntar. Iya. Kami juga ntar ada sistem di lapangan ketika contoh Depok Timur versus Cibinong. Jadi cuma supporter Depok Timur sama Cibinong doang yang bisa nonton untuk menghindari provokator atau anarkis. Jadi kalian kalau nanti disterilin sama Brimo, kalian harus nurut. Karena gua nggak mau ntar kalian yang dipukul-pukulin. Ini ketat banget, ya. Terus tidak ada pemain cabutan. Berkali-kali gue bilang hadiahnya gede-gede banget. Jadi nggak perlu ada cabut-cabutan lah. Ya, nggak gede-gede banget. Nanti kalian lihat dah. Kecuali hadiahnya puluhan juta, boleh dah cabut-cabutan. Ini nggak gede-gede banget. Ya, tolong dibantu kami panitia. Ini kita percaya sama kalian semua. Ponsi ini berjalan dengan lancar. Untuk dicatat juga waktu sama tanggal tempatnya. 16 September main di primer, tanggal 23 main di Gor Kostrat. Tolong jangan pada telat. Dan ini sistemnya, kita ini ada 18 peserta. Nanti ada 2 grup yang 5. Tiap grup diambil 2. Oke? Ada nanti kita kocok bareng-bareng. Ada 4 grup, ada 2 grup yang isi 5 gereja. Itu yang bisa gue sampaikan. Tolong kita sama-sama tertib. Ya, sama-sama sportif. Dan lanjutannya akan dijelaskan oleh wasit. Oke. Selamat siang semua. Dan teman-teman pelatih atau pemain ya. Perkenalkan, nama saya Deva. Saya perwakilan wasit futsal Kabupaten Bogor yang nanti akan memimpin pertandingan pada saat kegiatan turnamen. Ya, jadi di sini saya menjelaskan pokok-pokok peraturan yang akan kita pakai untuk di pertandingan. Yang pertama mulai dari peraturan pertandingan. Yang pertama itu kita pakai waktunya untuk di grup itu 2x10 kotor ya. Kalau di grup 2x10 kotor berarti time out-nya di bawah 7. Ya, time out-nya berjalan ya. Jadi boleh mintanya di bawah 7, berarti 6 ke 7 boleh, 7 ke 8 berarti tidak boleh. Ya, jelas? Terus untuk kedua, kita masuk fase knockout itu 8 besar 2x10 menit. Di sini kan bersih ya. Saya ganti jadi semi bersih. Ya, jadi kalau bersih itu semuanya stop. Dari mulai pelanggaran itu stop, dari mulai bola out itu stop. Ya, jadi susah nih. Kalau biasanya kalau bersih itu kita harus pakai digital. Ya, jadi kontennya digital, jadi ketahuan. Tapi kalau di sini kan kita pakai yang biasa ya. Jadi kita pakai waktunya semi bersih. Semi bersih itu time out-nya boleh di menit berapapun. Ya, jadi time out-nya boleh di menit berapapun. Misalnya saya mau time out di 9 menit 30 detik boleh. Ya, jadi 30 detik lagi mau habis boleh karena stop. Ya, oke. Masuk ke babak semifinal dan final. Di sini waktunya 2x15 menit bersih. Ya, tapi kita ganti lagi jadi kotor ya. Karena waktunya kan panjang. 2x15. Time out-nya di bawah 12 menit.
Ya, jelas nggak di sini untuk masalah time out dan waktu. Ya, jadi di bawah 12 menit kalau kita mainnya 2 kali 15. Ya. Untuk waktu jelas? Ada yang mau bertanya soal waktu? Boleh? Oke. Oh, udah nggak bisa, Bang. Oke, lanjut. Ya. Oke, sekarang untuk masalah waktu, kalau kuota nanti balik lagi ke tim panitia ya. Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjut untuk peraturan permainan ya. Iya. Nanti peraturan permainan itu, yang pertama itu yang diwajibkan itu ya pelindung kaki ya, skin guard ya. Jadi wajib. Deker. Ya, terus untuk jersey atau seragam harus sesuai. Ya. Di sini maaf sebentar saya mau tanya beda. Di sini kaos kaki untuk sama semua atau boleh beda? Boleh, yang penting deker emang. Ya, berarti pelindung kakinya tolong untuk dipakai dan jersey-nya sesuai warnanya. Kalau kaos kaki boleh berbeda. Ya, kalau nanti misalnya jersey sama, nanti kita lihat siapa yang home, siapa yang away. Ya, jadi kita nggak usah kesukain lagi ya, biar lebih cepat. Jelas ya. Terus yang kedua untuk kick in. Ya, kick in itu wajib atau harus di atas garis bolanya. Badannya boleh ke dalam lapangan, boleh, semuanya kakinya boleh. Tapi bolanya yang kita lihat. Jadi bolanya itu wajib di atas garis. Wasit bolanya di belakang garis, itu kita ganti dengan tim lawan. Ya, paham ya? Jadi untuk kick in atau bola out itu wajib di atas garis. Hitungannya masih sama, 4 detik. Ya. Terus yang kedua untuk back pass. Ya, kalau back pass itu kita tidak usah melewati garis tengah, tapi harus menyentuh pemain lawan dulu, baru boleh back pass. Ya, kalau dulu kan harus lewat garis tengah dulu, baru boleh back pass ke kiper. Kalau sekarang menyentuh dulu. Ya, menyentuh pemain lawan baru boleh back pass. Ya, kalau misalnya terjadinya belum mengenai lawan, terjadinya back pass ya kita tarik indirect, berarti 2 kali tendangan. Ya, jadi namanya ada indirect dan direct. Ya, kalau direct itu biasanya pelanggaran langsung. Jadi 1 kali tendangan. Kalau indirect 2 kali tendangan. Ya. Jadi untuk yang spesifik sih seperti itu. Masalah kick in, masalah pergantian, ya pergantian pemain yang di dalam harus keluar dulu sesuai dengan tempat yang ditempati. Misalnya kalau tim A ada di sebelah kanan, ya berarti pergantian di sebelah kanan. Dan pemain yang di dalam harus keluar dulu, baru pemain yang di luar boleh bermain ke dalam. Ya, untuk skor. Ya, untuk skor seandainya poinnya sama semua, yang pasti pertama dari selisih gol dulu ya, gol memasukkan dan gol memasukkan. Kalau masih sama lagi head to head, jadi nanti tim A lawan tim B, tim B lawan tim C, nanti itu dihitung sama panitia. Kalau masih sama lagi dari kartu, ya jadi siapa yang kebanyakan kartu kuning, siapa yang tidak dapat kartu kuning, itu yang pasti yang lolos nih, yang tidak mendapatkan kartu. Kalau masih sama lagi, baru terakhirnya penalti. Ya, jadi itu untuk di fase grup ya. Nah, sampai sini official dan manajer paham nggak nih? Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang mau ditanya nggak? Mumpung masih ada wasitnya sini. Oke. Jadi perihal kick off itu harus dioper ke depan. Oke, kalau untuk kick off berarti kita 2 sentuhan ya. Boleh ke depan, boleh ke belakang, tapi 2 sentuhan. Ya, bolanya bergulir ke depan boleh, bergulir ke belakang boleh. Ya, jadi wajib 2 sentuhan dulu. Kalau syuting boleh nggak? Boleh silakan. Tapi kalau gol tidak sah. Karena 2 sentuhan kan. Tapi kalau terkena kiper atau pemain lawan langsung masuk ke gawang lawan ya itu sah. Karena sudah tersentuh lagi. Ya, jelas ya. Jadi wajib 2 sentuhan. Oke, untuk kick off ya. Jelas? Oke, silakan ada yang tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ayo. Oke. Itu perihal pemain kan misalkan tadi ada bilang tuh pemain pro kan nggak boleh. Itu maksudnya pemain pro-nya dari yang pelatnas atau pelatnas. Oke. Kalau sebenarnya Pelada itu belum masuk pro ya. Jadi Porda dan Linus itu masih di bawah pro.
Ya, jadi yang pro itu yang sudah di Liga Pro atau yang sudah ada di liga yang paling tertinggi di Indonesia. Ya, kalau mantan pemain pro berarti juga tidak boleh kan? Ya, berarti kalau masih starafnya di Liga Nusantara, ya di Porda atau di Kejurda, itu saya balikin nih ke panitia, itu boleh apa enggak? Gitu kan. Ya kalau kita mengacu pada peraturan tadi kan pemainnya pro ya. Iya, pro. Jadi pro, ex timnas itu tidak boleh. Nah, berarti kalau di bawahnya itu saya balikin lagi nih ke panitia, boleh apa tidaknya gitu. Nah, karena tahu saya untuk sekelas PON, Kejurda dan kegiatan yang di bawah dari Liga Pro itu belum masuk pemain profesional, masih amatir. Itu jadinya. Jadi takutnya teman-teman kan ada yang sudah pernah main di Liga Nusantara, ya itu sebenarnya masih amatir. Di PON itu masih amatir. Gitu. Jadi yang sudah liga profesional itu yang benar sudah masuk ke kasta tertingginya liga profesional Indonesia. Coba panitia silakan menambahkan. Iya. Tadi yang disampaikan nama wasit, selama dia masih di bawah Liga Pro, dia masih bisa bermain. Cukup jelas? Oke. Oke, lanjut. Kenapa dia tahu pemain itu Pro Apex dari mana ya? Biasanya sih bisa menunjukkan buktinya ya. Saya kan teman-teman punya bukti nih di YouTube atau di Instagram, pasti bisa tahu nih pemain ini pernah di Liga Pro atau ex timnasnya gitu. Ya itu jadi kalau mau nanti mengajukan banding, ya silakan pembuktiannya gitu. Ya, karena kan sekarang banyak digital nih, jadi lebih mudah nih kalau untuk mencari. Kalau menurut saya. Iya, dunia pusat sempit ya Bang Gil ya. Ya, karena dunia olahraga ya. Ya bulat aja bentuknya gitu. Silakan yang mau tanyakan lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Biaya tiket Le, itu supporter berapa ya Le? Apakah sama 15.000 juga? Kalau misalnya 15.000 bisa dipertimbangkan lagi Le? Oke. Untuk tiket sih kita sudah tetapkan 15.000 per orang. Tapi tadi udah banyak masukan dan saran katanya terlalu mahal ya. Nanti kami akan pikirkan entah kami kurangkan atau kami bundling harganya. Contoh 10 orang jadi 80 atau 70 gitu sih. Oke, info lebih detailnya nanti kami share lagi. Sama terakhir Le, Apa Le? untuk pendaftaran kan nama-nama kan belum masuk nih. Harus diregister dulu kan Le? Iya. Nah, tadi kan tanya tuh, kalau batas waktu kan, batas umur kan 17 tahun. Kalau misalnya pemain kita yang 17 tahun nggak boleh nih. Nah, kalau misalnya kita mau masuki pemain yang baru, itu masih bisa nggak? Maksudnya untuk terakhir pendaftaran itu kapan? Oke, untuk terakhir pendaftaran itu di hari Rabu sampai jam 10 kami tunggu di AKBP Cibinong. Tanggal 30 di AKBP Cibinong. Jadi ke teman-teman kayak si ini nggak bisa, ternyata umurnya kurang, kalian bisa switch. Tapi kami tunggu hari Rabu sampai jam 10 malam di HKBP Cibinong. Oke. Next pertanyaan. Silakan yang bertanya lagi. Oke, sebentar, sedikit tambahan. Jangan lupa untuk diganti ya formnya yang baru. Iya. Karena itu kan pasti namanya berganti. Jangan dicoret. Ganti yang baru. Jadi minta tanda tangan baru lagi dari Uluan, biar tahu Uluannya. Ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Pertanyaannya sih buat panitia, apakah hadiah Anda sesuai dengan budget? Karena melihat dari sisi pendaftaran bilang terlalu mahal. Dan juga kan panitia buat tiketing buat supporter. Menurut saya sih kurang optik ya. Buat masalah hadiah. Apalagi 2-3 aja itu di bawah ada pendaftaran. Oke, terima kasih Bang. Abang kemarin ikut sosialisasi nggak ya? Saya mau tanya, Abang kemarin ikut sosialisasi nggak? Di Zoom? Mendengarkan penjelasan saya? Ya, mendengarkan penjelasan kami mengenai hadiah dan segala macam. Jadi gitu teman-teman. Saya bilang lagi kepada teman-teman, di sini bukan juara hadiahnya kita cari. Pertama ya. Kalau memang motivasi atau visi dari Bapak ingin mencari hadiah, ya bukan di sini. Tapi kan kita kan ngeluarin buat transport kami juga, makan kami juga, Itu kalau menurut kami itu adalah intern kalian. Ini adalah memang kegiatan listrik. Kita tidak memaksa. Dari awal kami sosialisasi kami tidak memaksa kalian ikut. Kami men-share supaya kita menjalin silaturahmi kembali. Yang dimana
kegiatan turnamen kita ini udah nggak pernah jalan dari 2018. Ya, ada lama banget. Kita buat event supaya teman-teman kembali rasa trigger untuk kompetitif lagi. Tetapi dengan sumber daya manusia apa 10 yang ada di gerejanya. Jadi kalau lain bandingkan dengan hadiah, abang bilang, emang di sini hadiahnya nggak sebesar yang teman-teman pikirkan. Tapi kita di sini rasa kompetitif, suportif, ingin berkenalan sama lain, gitu loh. Karena kita udah lama nggak ada event seperti ini lagi, gitu. Live. Kalau live masih mempermasalahkan ini, kami sudah menjelaskan, terserah live, gitu loh. Kami tidak memaksa juga live untuk tetap atau tidak. Keputusan tanggal 30. Kepada live, contoh, Bapak tidak mau karena masalah hadiah segala macam, nggak apa-apa. Kita nggak maksa juga, gitu loh. Ini sih, ini kalau kami pengen ngumpul lagi teman-teman kami yang sudah entah berantah kemana nih ya, ibaratnya. Jadi supaya kami ada trigger lagi bahwa ada loh, Napol sebelum Bebos Cup ini masih muncul loh. Karena Bekasi ragu banget, Jakarta apalagi, masa Bebos Cup nggak ada sih gitu loh. Jadi kita ingin munculkan lagi rasa-rasa kompetitif lagi teman-teman. Jadi menurut saya untuk hadiah ini itu sebenarnya relatif. Bagaimana teman-teman melihat di sudut pandang hadiah? Ya, yang dilihat bukan hadiahnya, tapi teman-teman solidaritasnya, sportifnya, kompetitifnya di mana? Gitu, effort teman-teman, gitu sih. Ya, layak semoga dipahami. Pada teman-teman Bapak televisi, saya mohon maklumi, ya, karena keterbatasan pengurus Napol seluruh distrik inilah kami. Itu ya. Semoga teman-teman bisa menerima apa yang kami tetapkan. Oke, terima kasih dari Bapak Televisi. Ya, silakan Bapak Romo. Oke. Jadi teman-teman ya. Tadi mengingat apa yang disampaikan Bang Yosef itu benar adanya, dan yang ada lagi tambahan dari saya, mengingat bahwa ini adalah kegiatan event pekan olahraga yang baru dimunculkan kembali ya Bang ya. Dimunculkan kembali, dan kebetulan juga baru tahun kemarin itu ada namanya Jotun Games ya. Mau kita dari sini kita juga bisa mencari bakat-bakat dari kita sendiri di distrik. Kemarin kita cuma bisa memberikan satu cabang berenang, menyalurkan yang lain-lain gitu loh. Jadi di situ yang kami lihat. Kalaupun nanti pada akhirnya ada yang mungkin dari tim di sini ada yang dari gereja ada yang kalah atau bagaimana, kami juga akan menirik bagaimana. Saya rugi ya kalau itu kan namanya resiko mengikuti kompetisi ya kalau saya bilang ya, dimanapun sebetulnya gitu loh. Cuman kembali lagi dari tujuan kami adalah untuk memetakan kembali nih event olahraga di tengah-tengah distrik 28 Bebos Cup seperti itu. Mungkin kedepannya bukan hanya futsal, mungkin ada lagi Mobile Legends, mungkin nggak ada yang tahu seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan lagi boleh. Oke. Nah, kenapa? Yang supporter dulu aja nanti. Supporter dulu ya. Oke. Kalau supporter sendiri kita bebaskan ya Bang ya. Bebaskan. Cuman kita kalau nggak salah ada hadiah penonton terbaik ya. Ada best supporter. Ada best supporter. Jadi kalau memang mau menghadirkan semua ya silakan. Gitu. Boleh. 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 Mau ke gitar listrik juga boleh. Snare. Nggak apa-apa. Siapa tahu kita butuh pemain band di sana. Ya. Kalau misalnya drum nggak ada, tagading boleh Pak. Gua apa? Ya. Oke. Kalau untuk masalah penalti, nanti akan dijelaskan oleh wasit aja ya, biar kita lebih fair. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya masalah program permainan nih. Yang selanjutnya untuk aksesoris ya, sekali lagi saya tekankan tolong dicopot ya. Gelang, anting, kalungnya dicopot, terus peringatan itu berupa langsung kartu ya, tidak dipanggil saya peringatan kali enggak. Jadi peringatan itu yang resmi itu atau yang benar itu ya kartu ya. Jadi sudah dikasih tahu langsung dengan kartu, jelas. Nah, terakhir untuk adu penalti ya, di fase knockout itu adu penalti 5 penendang ya, 5 penendang masih sama, langsung toss koin ya. Biasanya kan 3 ya, tapi kita kasih 5 jadi biar punya kesempatan ya, sampai nyari selisih. Sampai kalau 5-5-nya masih sama, berarti toss koinnya itu bukan menang, tapi boleh milih penendang atau penyelenggara ya, jelas. Oke,
Oke, untuk peraturan pertandingan dan peraturan permainan aja tanyakan kembali. Ada yang mau tanya lagi? Sebelum Apa kita cukup jelas? Biar kita drawing. sebelum kita drawing. Hanya bang terkait peraturan untuk tim medis itu, apakah itu wewenang wasit atau memang itu apa ya, ada sedikit grupnya si panitia terkait hal itu bilang juga. Jadi ke medis ya? Iya, tim medis masuk dalam apa? Jadi tunggu dulu dari wasit ya? Ya, jadi arahan wasit dulu. Kalau wasit masih memungkinkan pemainnya bisa bangun kembali, berarti tidak usah masuk. Tapi kalau pemainnya sudah memang maksudnya sudah cukup tidak bisa bangun, baru kita panggil nanti. Jadi tunggu dari arahan wasit aja. Ada lagi teman-teman atau staf pelatihnya atau manajer? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan. Jadi kita langsung ke drawing aja ya. Oke, itu aja masalah peraturan pertandingan dan permainan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, kita akan memasuki pengocokan. Sebelumnya teman-teman, kita akan infokan dulu gereja-gereja yang mendaftar di tim futsal ya. Sebentar ya. Di sini ada 18 gereja. Saya sebutkan, jika ada nama gerejanya, tolong angkat tangan yang hadir supaya kami tahu bahwa ofisialnya hadir atau pemainnya. Karena jika tidak hadir, itu akan tetap mengikuti keputusan kita. Yang pertama adalah HKBP Perumnas Parung Panjang. CIJ hadir. Lalu Depok 2 hadir. Kirap Remaja Harja Mukti. Oke, Harja Mukti. Immanuel Kandang Roda hadir. HKBP Sukabumi. Oke, mantap datang. Lalu HKBP Parung Panjang hadir. Parung Panjang ya. Ini ada juga. HKBP Cinere. Satu orang. Oke, berdua. HKBP Cimanggis. Mana Cimanggis? Ada yang datang ofisial Cimanggis? Oke, kalau nggak ada berarti sesuai dengan apa tadi ya, panitia yang ambil ya. Cimanggis ada? Sekali lagi Cimanggis. Nggak ada. Oke, tidak datang. Oke, Depok 1 Hadir. Oh, baik, baru datang ya. HKBP Cibinong hadir. HKBP Depok Timur. Mana Depok Timur? Oke, Depok Timur ada. Ciluar hadir. Bakau Cilengsi hadir. HKBP Limo hadir. HKBP Ebenezer hadir. Udah, ada yang belum disebutkan? Ada yang belum disebutin gerejanya? Enggak, Cimanggis hanya ofisial, bukan perwakilan panitia. Iya. Cilodong belum disebutkan. Oke, Cilodong. Ada lagi? Kita saksi bersama-sama yang Ya. Berarti Cimanggis tidak ada perwakilan jadi dari panitia yang diambil. Oke. Nanti setiap perwakilan masuk ke depan untuk pengambilan cocokan. Jadi saya jelaskan dulu. Ada 4 grup ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada 4 grup, ya, 4 grup. Karena kita ada 18 peserta. Harusnya kalau 16 jadi 4-4-4, tapi ada tambahan 2 gereja jadi 18. Jadi 2 grup ada yang diisikan 5 gereja. Yang dimana grup diambil juara grup dan runner-up-nya. Jadi yang 5 grup ini harus bertarung keras supaya dapat juara dan runner-up. Oke? Oke, kita akan mulai pengocokan. Gimana Bang tadi? Jadi kita gini ya, teman-teman ya. Sebutkan mana yang gimana? Oke, sistem pengocokan yang ini. Kita nih. Kita kocok bukan misi penuh dulu. Kita misi A1 dulu, B1 dulu. Boleh dong, kalau di bawah.
C1 dulu, C1, baru A2, B2. Ya. Jadi Oke, soalnya kan ada 5 tim satu grup. ya. Jadi per grup dulu isi A, B, C, D. Oke? Oke, sekarang kita mulai pemocokan. Saya akan panggilkan perwakilan setiap gereja untuk maju ke depan. Yang pertama dari Perumnas Parung Panjang, silakan maju. Iya. Daftar paling pertama soalnya ini. A1. Oke, teman-teman dilihat ya di saksi nih. Saksi ya. A1, grup A1. Grup A. Buka dulu. A1. Oke. Sebut bang. HKBP Kirap Remaja di grup A. Cipra Indah Jonggol maju. CIC B2, B1 B1. di grup B. Grup B1. Coba kasih. Ini udah. B1. Boleh kasih cek. HKBP Depok 1. B1 HKBP Depok 1. Perwakilan dari Depok 2 maju. Perwakilan Depok 2 untuk isi C1. Iya. Yuk, C1, grup C1. Citra Indah Jonggol. Citra Indah Jonggol. C1 Citra Indah Oke, Jonggol. dari Kirap Remaja maju ofisial. Dari Kirap Remaja. Oke, kasih. D1, grup D1. HKBP Harja Mukti. Next dari Kanang Roda. Anak roda boleh maju untuk mengisi A2. Oke, kita ke grup lagi A lagi ya. A2. HKBP Cibino. AKBP Cibino. Oke, Sukabumi maju Sukabumi. Sukabumi untuk mengisi B2. Iya. HKBP Cilodong grup B2. Oke, Parung Panjang maju. Ayo official Parung Panjang tadi. Oke, siap. untuk mengisi D2. Depok 2. HKBP Depok 2. Oke. Cilodong, perwakilan Cilodong maju. Perwakilan Cilodong untuk mengisi D2, grup D2. Perumnas Parung Panjang. Oke. Cinere, perwakilan Cinere maju. AKBP Cinere boleh maju untuk mengisi A3. Cinere. AKBP Cinere Ketemu Cinere nih. untuk A3. HKBP Kandang Roda. AKBP Kandang Roda masuk A3. Oke, Cimanggis nggak ada. Panitia ambil Cimanggis, perwakilan Cimanggis. Stephen ya. Cimanggis yang perwakilan Stephen. B3. HKBP Cimanggis. Oke, Depok 1 silakan maju perwakilan untuk mengambil C3. Ambil siap. C3. Oke, silakan. HKBP Ciluar. Oke, Cibinong, maju Cibinong.
Untuk mengisi D3 Cino. Berat banget tadi lawan. Wah, keras juga nih. Lawan si trainer keras-keras. Ayo. Nah, buka dong. Limo. AKBP Limo di grup D. Oke. Depok Timur, Next. Depok Timur maju Depok Timur. Untuk mengisi A4. Sukabumi. AKBP Sukabumi. Ini A berat banget semuanya. Oke, Ciluar, maju Ciluar. Ciluar untuk mengisi Ya, program. B4. Jor. PD. Depok Timur. Depok Timur. Oke. Bakom Jamsi silakan maju Bakom. Maka maju untuk mengisi C4. Ah, ini mah yang main Depok ini. AKBP Ebenezer. Oke, dari Ebenezer masuk Ebenezer maju. Ebenezer boleh maju untuk mengisi B4. Berarti grup C udah ya? Grup C udah. Iya. Grup C udah. Ada A B. Parung Panjang. Oke, Limo Lima boleh maju. maju bersiap. A5. A5 kan. Ini yang untuk grup yang 5 ya. Cinere. AKBP Cinere. Berarti yang terakhir apa Bang? Bisa aja dibuka sisa terakhir. Terakhir apa ya? Dapat satu dari betul. Bapak seleksi di grup B. Boleh kita lihat dulu ya teman-teman. Grup A, Tiga kemarin. Kira Permaja, Cibinong, Anak Roda, Sukabumi, Cikere. Grup B, Depok 1, Cilegon, Cimanggis, Depok Timur, Bangkok. Grup C, CIJ, Depok 2, Ciluar, Ebenezer. Grup D, Harjamukti, Parung Panjang, Limo dan Parung Panjang The Best. Siapa the best? Oke. Oke, sah ya teman-teman ya. Untuk yang tetap ya. Boleh dikecilin dari teman-teman semua seluruhnya. Boleh dipoto, boleh dipoto. Coba di semua kelihatan. Nah, Itu hapus lah the best itu. grup A sih dulu, grup A. Grup A dulu. Ada Cibinongnya. Ya, teman-teman semua, ini susunan bagannya. Nanti akan kami share juga di grup BPH Sudah Boskap dan di IG. Boleh di foto dulu teman-teman. Foto, silakan foto. Mau dipoto. Oh, yang di foto apa bokeh boleh ya? 1, 2, 3. Saya, oke, ke bawah, start bawah. Ya, Nah, ini bagannya. Ini yang kita pakai di Gor Kartika Cilodong. Tiap grup cuma diatur 2. Juara dan runner up. Seperti biasa teman-teman tahu juara ketemu sama runner up. Oke, jelas ya. Nih. coba balik lagi yang grup lagi Pak. Ada yang mau lihat lagi mungkin yang grup? Balik lagi tadi. Ya, ini ya. Teman-teman, ini saya startkan ya. Supaya kita akan mulai. Berikut adalah ya. Jadi nanti A ketemu C, B ketemu D. Oke? Jelas ya? B ketemu D.
Jadi nggak mungkin ini ketemu ini, nggak mungkin lagi. Kita Oke? ajak. Nanti bakalnya kita kasih semua ke kalian dengan jelas. Kita nggak ada namanya settingan atau bola gajah, nggak ada. Kembali kayak tadi bilang, kalian kan gede banget kan? Buat apa nih setting? Oke? Oke teman-teman, dengan ini tim yang sudah dibagikan sudah tidak dapat diubah kembali. Oke? Kita ketok ya 3 kali. Oke. Ya, untuk persyaratan tadi sudah dibilang tanggal 30 Agustus terakhir. Iya. Ya, 30 Agustus paling lambat. Jika tidak ada mengumpulkan berarti di reject. Contoh, Ya. Cinere nggak ngumpulin, kita reject. Ya. Eben nggak ngumpulin, kita reject contoh. Jadi main tetap 3, bukan ini turun ke 1, enggak. Ya, Oke. tetap. Makanya persyaratan itu paling penting. Ya, tanggal 30 di HKBP Cibinong. Bawa hard copy-nya. Oke. Lalu untuk supporter yang tadi mohon edukasi ke supporternya bahwa barang-barang yang dibawa itu jangan dibawa seperti senjata tajam dan lain-lain. Ya, karena akan kita denda juga. Ya, ya. Hard copy. Semua hard copy. Ya, tidak ada soft copy karena kami akan cek kembali. Oke. Ya. Oke. Untuk supporter yang tadi sudah bilang boleh bebas. Untuk biaya tiketing nanti akan kami sharekan kembali. Apakah bisa balik atau akan kami kurangi? Akan kami sharekan kembali. Oke, teman-teman sekalian. Ya. Bebas, Bang. Bebas. Gak ada minimal maksimal, nggak ada. Bebas. Yang terpenting adalah jika gereja tersebut bermain, hanya supporter tersebutlah yang bisa nonton. Contoh yang pertama main, Frida lawan Citra Eda Jonggol. 2 supporter itu yang boleh main. BPT-nya kan Di lapangannya ditandingkan ya, karena kita ada 3 lapangan, nanti 1, 2, 3, 8 boleh supporter ada. Sisanya di luar. Yang tidak bergantian di timnya tersebut. Kita ada lapangannya sintetis sama vinil, semua kebagian. Ya, Semua kebagian, nggak ada yang mainnya di vinil doang atau di sintetis doang, semua kebagian. Nanti schedule kita kasih. Iya maksudnya nanti pas ketemu. Cukup ini semua ya, semua saksi ya. Oke. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang untuk mengikuti TM Futsal. Dan hari ini TM Futsal sudah beres. Oke. Boleh tepuk tangannya teman-teman? Iya, ini baru kali Oke. Sekarang kita akan masuk ke TM paduan suara. Ya. Kalau saudara boleh Amang Kabit, namanya Amang, coba. Ya, ofisial gereja paduan suara boleh masuk. Yang punya boleh di sini bebas mau pulang apa-apa. Oke, kita akan mulai. Sudah ya. Boleh. Sini, Fit. Siapa aku? Iya, Landro di sini. Iya, Mak. Belum lupa. Nanti kalau jatuh, aku